Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Preski dengan NIM 2021050103 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang produk jasa bank syariah. Produk jasa bank syariah yaitu jasa layanan dan produk-produk perbankan merupakan kegiatan menunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan keuntungan bagi bank semakin besar karena melengkapkan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki membuat banyak calon nasabah yang mau menggunakan jasa layanan bank ini. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang bisa dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik pula. Banyak langkah yang harus disiapkan seperti kesiapan bank dalam permodalan, menyiapkan SDM yang handal, dan juga didukung dengan kecanggihan teknologi. Jasa layanan dan produk bank, yaitu yang pertama ada Letter of Credit. Letter of Credit atau LC adalah surat kredit yang diberikan bank kepada importir dan eksportir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan impor yang mereka lakukan. Kedua ada bank garansi. Bank garansi ini adalah jaminan bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha. Dengan menggunakan jaminan bank ini, pengusaha mendapat fasilitas untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Besarnya jaminan yang dikeluarkan oleh bank sebelumnya telah ditaksir terlebih dahulu dengan mengetahui kredibilitas dan prospek dari usaha nasabahnya. Ketiga ada Safe Deposit Box. Safe Deposit Box adalah layanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Barang-barang berharga yang dititipkan dengan menggunakan Safe Deposit Box akan aman dari bahaya pencurian atau kebakaran. Nasabah yang menggunakan jasa ini akan dikenakan biaya sewa yang jumlahnya tergantung kebijakan pihak bank. Kemudian ada Electronic Banking. Electronic Banking adalah salah satu sektor yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi atau perbankan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor perbankan negara relatif maju dibandingkan dengan sektor lainnya. Contoh layanan electronic banking. Yang pertama ada mesin teller otomatis, 2 ada sistem transfer bank, ketiga ada sistem pembayaran bruto real time, keempat ada perbankan internet atau perbankan online, dan yang terakhir ada sistem pembayaran elektronik. Selanjutnya ada transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing atau falas adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran sah dalam perdagangan berskala internasional, di mana para pelaku transaksi dan negara bersangkutan telah mengakui mata uang tersebut. Sehingga transaksi valuta asing adalah proses menukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Kemudian penukaran, persediaan, dan permintaan tersebut menciptakan peluang untuk investasi dan keuntungan, tetapi juga disertai dengan risiko. Kemudian ada perbedaan kunci antara letter of credit dan bank garansi. Letter of credit adalah komitmen bank pembeli kepada bank penjual bahwa ia akan menerima faktur yang disajikan oleh penjual dan melakukan pembayaran tergantung pada kondisi tertentu. Jaminan yang diberikan oleh bank kepada penerima atas nama
pemohon untuk melakukan pembayaran. Jika pemohon gagal dalam pembayaran disebut jaminan bank. Dalam letter of credit, kewajiban utama hanya terletak pada bank yang mengumpulkan pembayaran dari klien setelahnya. Di sisi lain, dalam garansi bank, bank menanggung kewajiban ketika klien gagal melakukan pembayaran. Dalam hal resiko, letter of credit lebih beresiko untuk bank, tetapi lebih sedikit untuk pedagang. Sebaiknya, bank garansi lebih beresiko bagi pedagang tetapi kurang untuk bank. Ada 5 atau lebih pihak yang terlibat dalam transaksi letter of credit, seperti dalam pemohon, penerima, bank penerbit, bank penasihat, bank negosiasi, dan bank konfirmasi. Mungkin atau tidak mungkin. Sebaiknya, hanya 3 pihak yang terlibat dalam jaminan bank, yaitu pemohon, penerima manfaat, dan bankir. Dalam letter of credit, pembayaran dilakukan oleh bank karena jatuh tempo sehingga tidak menunggu default pemohon dan penerima manfaat untuk menjalankan usaha. Sebaiknya, generasi bank menjadi efektif ketika pemohon default dalam melakukan pembayaran kepada penerima. Letter of credit memastikan bahwa jumlah akan dibayarkan selama layanan dilakukan dengan cara yang ditentukan. Tidak seperti jaminan bank mengurangi kerugian. Jika para pihak dalam jaminan tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan. Letter of credit sesuai untuk bisnis impor dan ekspor. Sebaliknya, jaminan bank sesuai dengan kontrak pemerintah. Nah, kemudian ada perbedaan selanjutnya dapat kita lihat dari keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan dan kelemahan safe deposit box, yaitu jaminan layanan safe deposit box yang diberikan oleh sebuah instansi baik bank, kantor pos, dan sebagainya. Tentu memiliki kelebihan dan keuntungan masing-masing. Berikut ini yaitu beberapa keuntungan safe deposit box. Yaitu membuka safe deposit box sangat mudah, sistem keamanannya terjamin tinggi, lokasinya terpisah dari rumah sehingga bisa meminimalisir resiko kehilangan atau kerusakan. Sementara itu, kelemahan safe deposit box yaitu jumlah orang yang bisa mengakses safe deposit box adalah terbatas. Anda tidak bisa secara mendesak membuka safe deposit box karena bank memiliki jadwal buka tutup. Kemudian terdapat biaya sewa dan jaminan yang relatif besar. Kemudian memerlukan usaha lebih untuk membuka safe deposit box karena jaraknya jauh dari rumah. Kemudian ada keuntungan dan kelemahan digital bank atau electronic banking. Pada zaman serba digital seperti sekarang ini, adanya digital bank adalah suatu kemajuan teknologi yang dapat mempermudah berbagai aktivitas khususnya untuk dunia perbankan. Salah satu keuntungan utama digital bank adalah kemudahan dalam mengakses layanannya. Kemudian selama nasabah mempunyai perangkat yang terkoneksi internet, maka mereka dapat melakukan berbagai aktivitas atau transaksi kapanpun dan di mana saja. Proses transaksi bisa dilakukan lebih cepat melalui layanan online atau jaringan internet tanpa harus mengantri. Dari sisi penyelenggara, proses operasional bank digital juga menguntungkan karena tidak perlu membeli atau menyewa banyak kantor, beserta biaya lain seperti listrik, air, gaji, dan sebagainya. Meski mempunyai berbagai keuntungan, tentunya digital bank juga punya kekurangan,
dari cara mengakses layanannya yang tergantung dengan internet. Lancar tidaknya penggunaan bank digital tersebut tergantung dengan koneksi internet. Selain itu, banyak resiko atau kejahatan yang perlu diwaspadai. Namun hal tersebut bisa disiasati dengan memilih digital bank terpercaya dan membagi penempatan tabungan Anda dengan sebagian pada bank digital, sebagian lagi di bank konvensional. Nah, keuntungan dan kelemahan adanya pasar valuta asing. Keuntungan adanya pasar valuta asing diantaranya yaitu hubungan perdagangan antar negara semakin berkembang, mempermudah pertukaran uang bagi seseorang yang memerlukan transaksi di luar negeri, mendorong berkembangnya ekspor dan impor. Nah, adapun kelemahan adanya pasar valuta asing, yaitu perubahan kurs akan mendorong spekulasi, menimbulkan inflasi atau kenaikan harga barang secara umum. Jika negara sedang relasi, akan mendorong kebijakan devaluasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.